Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang resiko hamil di usia muda. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, pernah dengar tidak bahwa ibu yang hamil di usianya di atas 35 tahun itu beresiko? Nah, bukan hanya ibu yang hamil di atas usia 35 tahun yang beresiko, tapi usia yang terlalu muda juga pastinya memiliki resiko. Terlalu cepat hamil atau hamil di usia muda itu juga beresiko, di mana resikonya itu dapat membahayakan ibu dan juga janinnya. Dalam dunia kebidanan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kematian ibu, di mana faktor tersebut disebut juga sebagai 4T, di mana 4T itu terbagi dari terlalu tua, terlalu muda, terlalu cepat, dan terlalu banyak. Jadi hal ini yang harus diperhatikan. Maksudnya itu terlalu muda pada saat hamil, terlalu tua pada saat hamil, terlalu cepat melahirkan, tidak ada jarak antara persalinan yang satu dengan persalinan selanjutnya, jaraknya cuma singkat, dan terlalu banyak. Jadi terlalu banyak melahirkan juga itu berbahaya. Nah, di antara salah satu 4T ini, kita akan membahas tentang terlalu muda. Jadi pembahasan yang tiganya ini nanti kita bahas di belakang. Jadi yang kita bahas dulu adalah tentang terlalu muda hamil atau hamil di usia muda. Normalnya usia perempuan untuk hamil adalah usia 20-35 tahun. Lebih dan kurang dari usia itu beresiko. Apalagi kalau misalnya hamil di usia muda atau di bawah 20 tahun, di mana tubuhnya itu belum siap untuk hamil dan perkembangan panggulnya itu belum sempurna. Jadi sebaiknya tidak hamil di usia itu. Usia seseorang yang masih sangat muda itu masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau misalnya hamil di usia muda itu akan menghambat proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain menghambat pertumbuhan dan perkembangan, juga memiliki komplikasi-komplikasi yang bisa saja terjadi pada ibu dan janinnya. Di mana yang pertama adalah dampak pada ibunya. Di mana dampak-dampak itu terdiri dari stres hingga depresi. Nah, biasanya wanita di usia yang terlalu muda untuk hamil itu pasti kemungkinan besar akan mengalami stres yang akan berangsur-angsur hingga menjadi depresi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu dikarenakan karena psikologisnya itu belum siap untuk hamil. Mereka merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu, dan pastinya belum siap juga untuk membesarkan seorang bayi. Kalau misalnya stres dan depresi yang dialami selama kehamilan itu, biasanya ini akan berlanjut sampai setelah melahirkan. Setelah bayinya lahir, biasanya ibu di masa nifasnya itu akan mengalami baby blues, dan baby blues yang tidak tertangani itu bisa menjadi lebih parah lagi, menjadi depresi pasca persalinan. Seseorang yang mengalami depresi pasca persalinan itu biasanya mereka belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah menjadi ibu, atau juga mereka ada pemikiran dalam diri mereka yang mereka itu tidak bisa terima. Nah, biasanya orang yang mengalami hal ini bisa saja melukai bayinya atau melukai dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa kasus yang didapati ibu yang mengalami depresi pasca salin itu merasa ingin bunuh diri. Jadi, untuk moms atau siapapun yang punya keluarga di mana kehamilannya itu di usia muda dan mereka merasa belum siap untuk kehamilannya, sebaiknya dibimbing atau ditemani, diajak bicara supaya mereka bisa terbuka dan tidak menanggungnya sendirian, sehingga bisa dihindari depresi ataupun stres pada saat hamil hingga masa nifasnya. Nah, kemudian dampak selanjutnya, selain stres dan depresi juga bisa mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, biasanya kan orang yang banyak pikiran,
itu bisa mengalami tekanan darah tinggi, sehingga ibu hamil yang mengalami hipertensi itu bisa memicu yang namanya preeklamsi. Nah, preeklamsi ini kalau tidak ditangani, kalau ibunya jarang periksa, kemudian atau malas untuk periksa, nah kalau tidak ditangani itu bisa menjadi eklamsi, di mana eklamsi ini adalah kejang-kejang yang dialami oleh ibu, maka ini bisa membahayakan ibu dan janinnya. Jadi sebaiknya ibu yang hamil di usia muda sebaiknya rajin-rajin memeriksakan kehamilannya. Biasanya kan ada juga orang yang periksa 1 kali, setelah itu 5 bulan ke depan baru periksa lagi. Bahkan ada juga yang sudah ingin melahirkan baru datang ke pelayanan kesehatan untuk periksa. Jadi periksa sekaligus bersalin. Nah, sebaiknya jangan seperti itu, supaya bisa dideteksi secara dini hal-hal yang seharusnya dihindari. Misalnya seperti hipertensi ini, kalau misalnya moms rajin periksa, itu pasti akan dilakukan deteksi dini untuk menghindari terjadinya eklamsi. Seperti itu. Dampak selanjutnya adalah anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah dalam tubuh yang disebabkan karena kurangnya asupan zat besi. Nah, ibu yang mengalami anemia itu pasti akan merasa mudah lelah, kemudian itu juga akan membahayakan untuk perkembangan janinnya. Nah, itulah kenapa biasanya kalau datang periksa, bidan itu memberikan tablet tambah darah. Salah satu dampak dari anemia yang dialami oleh ibu hamil, nah biasanya pada saat proses persalinan itu akan mengalami perdarahan. Jadi gampang mengalami perdarahan apabila mengalami anemia. Jadi sebaiknya moms yang datang periksa dan dapat tablet tambah darah, sebaiknya dikonsumsi sampai habis. Jadi setiap bidan memberikan tablet tambah darah, diminum, datang lagi periksa, dapat lagi, minum lagi, seperti itu moms. Jadi jangan mengabaikan tablet tambah darah, karena itu adalah kebaikan untuk moms agar tidak terjadi anemia dan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada saat proses persalinan. Sementara untuk dampaknya terhadap bayi adalah bisa menyebabkan bayi itu lahir secara prematur. Lahir prematur adalah lahir yang terlalu cepat sebelum waktunya atau sebelum usia kandungannya mencapai 37 minggu itu bayinya sudah lahir. Dan semakin awal bayi dilahirkan atau sebelum waktunya atau sebelum usia 37 minggu, itu akan semakin besar juga resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Kemudian beresiko juga untuk mengalami cacat bawaan, gangguan fungsi pernafasan, dan pencernaan. Selain itu juga beresiko terjadi kelahiran bayi BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, bagaimana cara mengatasi komplikasi tersebut? Ada beberapa caranya. Kalau misalnya moms sudah hamil atau hamilnya itu di usia di bawah 20 tahun. Nah, yang pertama itu pastinya harus rajin memeriksakan kehamilannya. Yang kedua, harus mengkonsumsi makanan bergizi dan harus juga mengkonsumsi obat tablet penambah darah yang diberikan oleh bidan, terbuka kepada orang-orang terdekat, dan menceritakan masalahnya atau sesuatu yang dipendam, tidak memendamnya sendiri, dan kalau perlu ambil kelas khusus untuk ibu hamil. Oke moms, jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan kalau misalnya moms ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, bisa juga DM di Instagram atau inbox di Facebook saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan untuk moms juga yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.